Kebanyakan manusia hidup dalam ilusi, bukan sebagai dirinya sendiri, tapi sebagai apa yang diharapkan dunia. Kecemasan itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa kamu sadar bahwa hidupmu sepenuhnya adalah pilihanmu. Pernah merasa lelah padahal hidupmu terlihat baik-baik saja? Bangun pagi, memakai pakaian rapi, pergi bekerja seperti biasa. Lalu malam datang, dan entah kenapa, kamu merasa kosong. Seolah-olah kamu sudah menjalani hari tapi tidak benar-benar hidup. Di abad ke-19, di kota Copenhagen, semuanya terlihat sempurna. Jalanan bersih, orang-orang berjalan dengan tenang, gereja berdiri megah di tengah kota. Tidak ada kekacauan, tidak ada pemberontakan. Semua terlihat normal. Setiap hari, orang-orang bangun di waktu yang sama, pergi ke pekerjaan yang sama, berbicara tentang hal yang sama. Hari Minggu, mereka pergi ke gereja. Malam hari, mereka menghadiri pertemuan sosial. Hidup mereka tertata rapi, terlalu rapi. Di tengah semua itu, ada satu pria yang mulai merasa muak. Namanya Søren Kierkegaard. Ia hidup di kota yang sama, melihat orang-orang yang sama. Tapi ia tidak bisa lagi menganggap semua ini sebagai kehidupan. Ia melihat sesuatu yang tidak disadari orang lain. Orang-orang tidak benar-benar memilih hidup mereka. Mereka hanya mengikuti. Mengikuti apa yang dianggap benar. Mengikuti apa yang dilakukan banyak orang. Mengikuti apa yang membuat mereka diterima. Mereka bangun bukan karena ingin hidup, tapi karena semua orang juga bangun. Mereka bekerja bukan karena panggilan, tapi karena itu yang diharapkan. Mereka tersenyum bukan karena bahagia, tapi karena semua orang juga tersenyum. Kierkegaard melihat sesuatu yang mengganggu. Orang-orang ini hidup, tapi tidak benar-benar hadir. Mereka bergerak, tapi tidak benar-benar sadar. Seperti bayangan yang berjalan tanpa arah. Yang paling mengerikan, mereka tidak menyadarinya. Mereka merasa baik-baik saja. Mereka merasa hidup mereka sudah benar. Dan itulah jebakan terbesar. Kierkegaard menyebutnya kerumunan. Kerumunan bukan hanya banyak orang. Kerumunan adalah tempat di mana individu menghilang. Di sana, kamu tidak perlu berpikir, tidak perlu memilih, tidak perlu bertanggung jawab. Karena semua sudah ditentukan oleh orang lain. Dan anehnya, itu terasa nyaman. Tidak ada resiko. Tidak ada penolakan, tidak ada tekanan untuk berbeda. Tapi di balik kenyamanan itu, sesuatu perlahan mati. Keberanian, kejujuran, dan dirimu sendiri. Kierkegaard muak dengan semua itu. Ia melihat bahwa hidup yang terlihat normal itu kosong. Bahwa rutinitas yang rapi hanyalah ilusi. Bahwa orang-orang tidak hidup, mereka hanya mengulang. Hari demi hari, tahun demi tahun. Sampai akhirnya mereka lupa siapa diri mereka. Bayangkan kamu berdiri di tengah keramaian. Semua orang tertawa, semua orang berbicara, semua orang terlihat punya tempat. Tapi di dalam dirimu ada suara kecil yang jujur. Ini bukan hidup yang kamu inginkan. Dan suara itu perlahan tenggelam. Bukan karena hilang, tapi karena kamu memilih untuk tidak mendengarnya. Copenhagen terlihat damai. Tapi di mata Kierkegaard, kota itu sedang sakit. Bukan sakit secara fisik, tapi sakit secara jiwa. Dan yang paling berbahaya, semua orang menganggapnya normal. Itulah awal dari kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Kelelahan karena hidup, bukan sebagai dirimu sendiri. Kierkegaard tidak kekurangan apapun. Ia tidak miskin. Ia tidak kelaparan. Ia tidak hidup dalam penderitaan fisik. Secara materi, hidupnya aman. Ia bisa saja menjalani hidup seperti orang lain, tenang, stabil, diterima. Tapi justru disitulah masalahnya. Karena yang membuatnya tersiksa bukan dunia luar, melainkan pikirannya sendiri. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak bisa diam. Sebuah kesadaran yang terus bertanya, terus mengguncang, terus menolak untuk ikut arus. Dan semakin ia mencoba memahami hidup, semakin ia merasa tidak nyaman.
ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan sekedar sedih, bukan sekedar takut, tapi seperti rasa pening yang datang dari dalam. Seolah-olah ia berdiri di tepi ketinggian. Bukan takut jatuh, tapi sadar bahwa ia bisa melompat. Dan kesadaran itu membuatnya gemetar. Ia menyebutnya kecemasan. Bukan kecemasan biasa. Ini adalah kecemasan yang lahir dari kebebasan. Manusia, menurutnya, adalah makhluk yang bebas. Bebas memilih, bebas menentukan arah hidup, bebas menjadi siapapun. Dan terdengar indah sampai kamu benar-benar menyadarinya. Karena setiap pilihan berarti kehilangan kemungkinan lain. Setiap langkah berarti tanggung jawab penuh atas hidupmu sendiri. Tidak ada yang bisa disalahkan, tidak ada tempat bersembunyi. Dan itu menakutkan. Kierkegaard melihat sesuatu yang tidak ingin dilihat banyak orang, bahwa kebebasan bukan hanya anugerah, tapi juga beban. Semakin kamu sadar akan kebebasanmu, semakin berat rasanya. Karena kamu tidak bisa lagi hidup otomatis. Kamu harus memilih, dan setiap pilihan terasa seperti pertaruhan. Ia menggambarkannya seperti berdiri di tepi jurang. Kamu tidak takut karena jurangnya dalam. Kamu takut karena kamu sadar kamu bisa melompat. Dan tidak ada yang menghentikanmu selain dirimu sendiri. Itulah yang membuatnya lelah. Bukan karena hidupnya sulit, tapi karena ia terlalu sadar. Terlalu sadar bahwa hidup ini tidak punya petunjuk pasti. Terlalu sadar bahwa tidak ada jalan yang benar-benar aman. Terlalu sadar bahwa banyak orang hanya berpura-pura tahu arah. Kesadaran itu membuatnya terasing. Sementara orang lain hidup tenang dalam rutinitas, ia terjebak dalam pikirannya sendiri. Mereka mengikuti tanpa banyak bertanya. Ia mempertanyakan segalanya. Mereka merasa yakin. Ia melihat keraguan di balik semua itu. Dan semakin ia melihat, semakin ia merasa sendirian. Seperti berdiri di tengah keramaian, tapi terpisah. Semua orang terlihat baik-baik saja, tapi ia tahu ada sesuatu yang tidak jujur. Dan yang paling menyakitkan, ia tidak bisa kembali. Ia tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Kesadaran itu sudah tumbuh di dalam dirinya. Tidak bisa dihapus, tidak bisa dilupakan. Seperti luka yang tidak terlihat. Ia mulai merasa lelah, bukan karena pekerjaan, bukan karena dunia, tapi lelah karena harus terus hidup dengan pikirannya sendiri. Setiap hari pertanyaan itu kembali. Siapa aku sebenarnya? Apa yang harus kulakukan dengan hidup ini? Dan kenapa tidak ada jawaban yang pasti? Inilah kutukan terbesar. Bukan kemiskinan, bukan penderitaan fisik, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa kamu bebas. Dan karena itu, kamu harus memilih. Di titik itu, Kierkegaard menyadari sesuatu yang pahit. Bahwa hidup normal yang dijalani banyak orang, bukan karena mereka sudah menemukan jawaban, tapi karena mereka takut untuk benar-benar bertanya. Dan ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Di tengah semua kecemasan itu, ada satu hal yang sempat membuat Kierkegaard merasa tenang. Cinta. Namanya Regine Olsen. Ia bukan sekadar seseorang yang hadir sebentar. Regine adalah satu-satunya hal yang membuat hidup terasa ringan. Seseorang yang membuat dunia tidak terasa seperti jurang. Bersamanya, Kierkegaard bisa tertawa, bisa diam tanpa merasa gelisah, bisa merasa cukup. Untuk sesaat, semua pertanyaan yang menghantuinya menghilang. Ia merasa seperti manusia biasa. Dan untuk pertama kalinya, ia berpikir mungkin ia tidak perlu melawan semuanya. Mungkin ia bisa hidup sederhana, menikah, membangun keluarga, menjalani hidup yang tenang seperti orang lain. Ia melamar Regine. Dan Regine menerima. Segalanya terlihat sempurna, seolah-olah hidup akhirnya memberikan jawaban. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama, karena di dalam dirinya ada suara yang mulai kembali. Pelan, tapi tidak bisa diabaikan. Apakah ini hidupmu? Atau hanya pelarian? Kierkegaard mulai gelisah lagi. Ia menyadari sesuatu yang membuatnya takut. Menikahi Regine berarti ia harus menjadi seseorang yang stabil, seseorang yang bisa memberi kepastian, seseorang yang tidak terus tenggelam dalam kecemasan. Tapi ia tahu dirinya sendiri. Ia bukan pria yang tenang. Ia bukan pria yang sederhana. Di dalam dirinya ada konflik yang tidak pernah selesai. Ada pertanyaan yang tidak pernah berhenti. Dan perlahan,
ia mulai memahami sesuatu yang menyakitkan. Jika ia menikahi Regine, ia harus menyembunyikan dirinya yang sebenarnya. Ia harus berpura-pura kuat, berpura-pura yakin, berpura-pura normal. Dan itu berarti ia harus mengkhianati dirinya sendiri. Di satu sisi ada cinta, hangat, nyata, menenangkan. Di sisi lain ada kejujuran, dingin, sepi, menyakitkan. Kierkegaard tahu ia tidak bisa memiliki keduanya. Ini bukan pilihan antara bahagia atau tidak. Ini pilihan antara jujur atau hidup dalam kebohongan yang indah. Hari demi hari konflik itu semakin berat. Ia mencintai Regine, tidak ada keraguan tentang itu. Tapi justru karena itulah ia takut. Takut akan melukai Regine di masa depan. Takut menjadi seseorang yang tidak bisa ia pertanggungjawabkan. Ia sadar satu hal yang kejam, bahwa cinta saja tidak cukup. Akhirnya ia membuat keputusan. Keputusan yang akan menghancurkan segalanya. Ia membatalkan pertunangan itu. Tanpa penjelasan yang bisa sepenuhnya dimengerti. Tanpa cara yang tidak menyakitkan. Ia menjauh. Bukan karena ia tidak mencintai Regine, tapi karena ia terlalu mencintainya untuk menyeretnya ke dalam kekacauan batinnya. Di mata orang lain ia terlihat gila. Bagaimana mungkin seseorang meninggalkan kebahagiaan yang sudah di depan mata? Bagaimana mungkin seseorang memilih kesepian? Tapi bagi Kierkegaard, ini bukan tentang logika. Ini tentang kejujuran. Ia memilih menderita sebagai dirinya sendiri daripada hidup nyaman sebagai seseorang yang bukan dirinya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar memilih. Bukan karena tekanan, bukan karena harapan orang lain, tapi karena kesadaran. Namun setiap pilihan punya harga. Dan harga dari kejujuran itu adalah rasa sakit yang tidak pernah benar-benar hilang. Sejak hari itu ia tidak hanya kehilangan seorang wanita. Ia kehilangan satu-satunya kesempatan untuk hidup normal. Dan ia tahu tidak ada jalan kembali. Ia harus berjalan sendirian sekarang. Tanpa pegangan, tanpa kepastian, tanpa perlindungan. Hanya dirinya dan konsekuensi dari pilihan yang ia buat. Keputusan itu tidak hanya menghancurkan hatinya. Ia juga mengubah cara dunia melihatnya. Setelah meninggalkan Regine, sesuatu mulai bergeser. Orang-orang mulai berbicara. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. Mereka tidak mengerti. Dan ketika manusia tidak mengerti, mereka biasanya mulai menghakimi. Di mata masyarakat, Kierkegaard bukan lagi pria cerdas yang berbeda. Ia menjadi aneh, tidak stabil, sulit dipahami. Seseorang yang melepaskan kebahagiaan tanpa alasan yang masuk akal. Dan dunia tidak menyukai orang seperti itu. Dunia menyukai keteraturan. Dunia menyukai kepastian. Dunia menyukai mereka yang bisa diprediksi. Kierkegaard melakukan kebalikannya. Dan karena itu, ia harus membayar harga. Sebuah majalah satir mulai menjadikannya bahan ejekan. Tulisan-tulisan sinis bermunculan. Karikatur dirinya dibuat berlebihan. Fisiknya ditertawakan. Dan perlahan, orang-orang ikut. Di jalanan, ia menjadi pusat perhatian, bukan karena dihormati, tapi karena ditertawakan. Tatapan berubah, bisikan muncul, tawa kecil terdengar saat ia lewat. Tidak ada yang menyerangnya secara langsung, tapi justru itu yang membuatnya lebih menyakitkan. Karena ini bukan satu orang, ini kerumunan. Kerumunan yang dulu ia tolak, sekarang berbalik menekannya. Setiap langkah terasa lebih berat, setiap tatapan terasa seperti penghakiman. Ia sendirian, benar-benar sendirian. Tidak ada tempat untuk kembali, tidak ada yang benar-benar mengerti. Ia sudah kehilangan cinta, dan sekarang ia kehilangan dunia. Hari-harinya berubah. Ia lebih sering berada di dalam kamar, duduk dalam diam, menulis. Bukan untuk terkenal, bukan untuk diakui, tapi karena itu satu-satunya cara ia bisa bertahan. Tangannya bergerak di atas kertas, menuangkan isi pikirannya. Tentang kecemasan, tentang keputusasaan, tentang manusia yang kehilangan dirinya sendiri. Setiap kata terasa berat, seperti luka yang dibuka kembali. Dan ironisnya, dunia yang menertawakannya tidak sadar. Ia sedang menulis tentang mereka, tentang topeng yang mereka pakai, tentang hidup yang mereka jalani tanpa sadar, tentang kerumunan yang mereka anggap aman.
Di dalam kamar itu, Kierkegaard tidak terlihat kuat. Ia lelah, bukan hanya secara fisik, tapi secara mental. Ada malam-malam di mana kesunyian terasa terlalu berat, di mana pikirannya terlalu bising, di mana semua pilihan yang ia buat terasa seperti kesalahan. Ia mulai merasakan keputusasaan, bukan karena ia gagal, tapi karena ia harus menanggung semuanya sendirian. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, tidak ada kepastian bahwa ia benar. Hanya ada keraguan dan rasa sakit. Di titik itu, pertanyaannya berubah. Bukan lagi tentang mana yang benar, tapi apakah semua ini sepadan? Apakah menjadi diri sendiri layak dibayar dengan kesepian? Apakah kejujuran memang harus semahal ini? Dunia tidak memberinya jawaban. Dunia hanya terus berjalan tanpa peduli. Dan di dalam ruang gelap itu, ia menghadapi sesuatu yang lebih dalam, dirinya sendiri. Tanpa distraksi, tanpa pelarian, hanya ia dan pikirannya. Dan di sanalah, di titik terendah itu, ia berdiri di ambang sesuatu. Entah kehancuran total, atau pemahaman yang tidak dimiliki siapapun di luar sana. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian bersama kebenaran. Di dalam ruang gelap itu, tidak ada yang tersisa untuk dipegang. Tidak ada cinta, tidak ada pengakuan, tidak ada tempat untuk kembali. Hanya ada satu hal, dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Kierkegaard tidak mencoba lari dari itu. Ia berhenti melawan rasa sakitnya, berhenti mencari pelarian, berhenti berharap dunia akan mengerti. Ia mulai menerima, bukan menerima keadaan luar, tapi menerima kenyataan bahwa hidup memang tidak akan pernah pasti. Bahwa kecemasan itu nyata, bahwa kesepian itu tidak bisa dihindari, bahwa menjadi diri sendiri memang menyakitkan. Dan anehnya, justru di titik itu, sesuatu berubah. Bukan dunia di sekitarnya, tapi cara ia melihat dunia. Ia mulai menyadari satu hal yang selama ini ia cari, bahwa kebenaran sejati tidak pernah datang dari luar. Bukan dari kerumunan, bukan dari norma, bukan dari apa yang dianggap benar oleh banyak orang. Kebenaran bersifat pribadi, subjektif. Ia bukan sesuatu yang bisa dibuktikan kepada semua orang. Ia adalah sesuatu yang harus dijalani dengan seluruh keberanian yang kamu punya. Kierkegaard menyebutnya sebagai sebuah lompatan, leap of faith. Sebuah keputusan untuk tetap melangkah meskipun kamu tidak punya kepastian. Sebuah keberanian untuk percaya meskipun kamu tidak punya bukti. Sebuah komitmen untuk hidup meskipun kamu tahu itu akan menyakitkan. Ini bukan tentang agama semata, ini tentang keberanian untuk memilih hidupmu sendiri. Tanpa jaminan, tanpa validasi, tanpa persetujuan siapapun. Dan itulah yang ia lakukan. Ia berhenti mencoba menjadi benar di mata orang lain. Ia berhenti mencoba menjelaskan dirinya kepada dunia. Ia hanya fokus pada satu hal, menjadi dirinya sendiri sepenuhnya. Dengan segala kecemasannya, dengan segala keraguannya, dengan segala luka yang ia bawa. Ia tidak lagi melihat penderitaan sebagai musuh. Ia melihatnya sebagai bagian dari proses. Sebagai bukti bahwa ia benar-benar hidup. Karena bagi Kierkegaard, hidup yang aman bukanlah hidup yang sejati. Hidup yang sejati adalah hidup yang dipilih. Dipilih dengan sadar, dipilih dengan risiko, dipilih dengan keberanian untuk menanggung akibatnya. Dan di titik itu, ia akhirnya mengalahkan sesuatu yang lebih besar dari ejekan dunia. Ia mengalahkan ketakutannya sendiri. Dunia mungkin masih menertawakannya, masih menganggapnya aneh, masih menolaknya. Tapi itu tidak lagi penting. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi bergantung pada dunia untuk merasa benar. Ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Tidak terlihat, tidak dirayakan, tidak dipahami oleh banyak orang. Tapi nyata, sangat nyata. Kierkegaard mungkin kehilangan banyak hal. Ia kehilangan cinta, ia kehilangan tempat di masyarakat, ia kehilangan kenyamanan hidup normal. Tapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih langka. Keaslian. Ia menjadi individu, bukan bagian dari kerumunan, bukan bayangan dari ekspektasi orang lain.
tapi seseorang yang berdiri sendiri dengan penuh kesadaran. Dan di dunia yang dipenuhi orang-orang yang hidup tanpa benar-benar memilih, itu adalah bentuk kebebasan yang paling murni. Mungkin dari luar hidupnya terlihat tragis, sepi, berat, penuh penderitaan. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka yang hidup nyaman di dalam ilusi. Kejelasan bahwa lebih baik menderita sebagai diri sendiri yang asli daripada bahagia sebagai versi palsu yang diterima dunia. Dan dari situlah warisan Kierkegaard lahir. Bukan sebagai jawaban yang mudah, tapi sebagai tantangan untuk berani hidup dengan cara yang jujur. Sekarang, berhenti sebentar. Lihat hidupmu. Bukan yang kamu tampilkan ke orang lain, tapi yang benar-benar kamu jalani setiap hari. Bangun pagi dengan alarm yang kamu benci, bergegas tanpa benar-benar sadar kenapa kamu melakukan semua ini. Masuk ke rutinitas yang sama, berulang tanpa henti. Kerja, lelah, istirahat sebentar, lalu ulang lagi. Kamu bilang ini normal, semua orang juga seperti ini. Tapi jujur saja, di dalam dirimu ada sesuatu yang terasa tidak beres. Ada lelah yang tidak hilang meski kamu sudah tidur. Ada kosong yang tidak terisi meski kamu sudah mencoba hiburan. Ada tekanan yang tidak bisa kamu jelaskan. Dan kamu mulai berpikir ini memang bagian dari hidup. Tapi bagaimana kalau bukan? Bagaimana kalau rasa lelah itu bukan karena kamu lemah? Bagaimana kalau itu adalah tanda? Tanda bahwa ada sesuatu dalam hidupmu yang tidak jujur. Bayangkan Kierkegaard berdiri di depanmu sekarang. Ia tidak akan menghiburmu. Ia tidak akan memberi kata-kata manis. Ia hanya akan melihatmu dan berkata pelan, "Tentu saja kamu lelah. Kamu hidup bukan sebagai dirimu sendiri." Kalimat itu sederhana, tapi berat. Karena kalau kamu jujur, kamu tahu itu benar. Kamu bekerja di tempat yang mungkin tidak kamu pilih sepenuh hati. Kamu mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak kamu pedulikan. Kamu mencoba terlihat baik-baik saja di depan orang-orang yang bahkan tidak benar-benar peduli. Semua itu hanya untuk satu hal, agar kamu terlihat normal, agar kamu diterima, agar kamu tidak berbeda. Dan tanpa sadar, kamu sedang melakukan hal yang sama seperti kerumunan. Kamu tidak memilih hidupmu, kamu hanya mengikutinya. Itulah kenapa kamu lelah. Bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kamu terus berjalan di jalan yang bukan milikmu. Setiap hari, kamu melawan dirimu sendiri. Setiap keputusan terasa seperti kompromi. Setiap langkah menjauhkanmu dari sesuatu yang sebenarnya kamu inginkan. Dan tubuhmu tahu itu, pikiranmu tahu itu, jiwamu tahu itu. Itulah kenapa kamu tidak pernah benar-benar tenang. Kierkegaard sudah melihat ini sejak lama, bahwa hidup di dalam kerumunan akan membuatmu aman, tapi kosong. Dan satu-satunya jalan keluar bukan kenyamanan baru, tapi keberanian. Keberanian untuk bertanya dengan jujur, apa yang sebenarnya aku inginkan? Bukan yang diharapkan orang tua, bukan yang dianggap keren oleh orang lain, bukan yang membuatmu terlihat sukses, tapi yang benar-benar kamu inginkan. Dan pertanyaan itu tidak nyaman, karena jawabannya bisa mengubah segalanya. Mungkin kamu harus berhenti, mungkin kamu harus memulai ulang, mungkin kamu harus mengecewakan orang lain. Dan itu menakutkan, sangat menakutkan. Tapi itulah harga dari hidup yang jujur. Sekarang bayangkan ini, besok pagi kamu berdiri di depan cermin. Tidak ada distraksi, tidak ada suara lain, hanya kamu. Dan satu pertanyaan, apakah rasa lelahku hari ini adalah harga untuk mengejar hidupku sendiri? Atau hanya biaya untuk terus hidup dalam ekspektasi orang lain? Jangan jawab cepat. Biarkan pertanyaan itu tinggal. Karena mungkin untuk pertama kalinya, kamu mulai melihat. Jika itu mengganggumu, itu bagus. Berarti masih ada sesuatu di dalam dirimu yang hidup. Sesuatu yang belum mati oleh rutinitas. Dan mungkin itu adalah awal. Awal untuk memilih. Awal untuk berubah. Awal untuk benar-benar hidup sebagai dirimu sendiri.